Apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bangsa, kini justru berubah menjadi proyek bermasalah dan beban utang raksasa yang menjerat Indonesia ke dalam cengkeraman Cina? Pertanyaan inilah yang kini ramai di ruang publik. Gelombang desakan agar dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap proyek ini semakin kuat setelah muncul dugaan adanya markup, ketidakwajaran biaya, hingga kesepakatan terselubung antara pemerintah Indonesia dan Cina. Awalnya, proyek ini dijual ke publik dengan narasi indah, modern, cepat, dan tanpa dana APBN. Namun faktanya berbeda jauh. Biaya proyek yang semula hanya diperkirakan 86 triliun rupiah, kini melonjak menjadi lebih dari 113 triliun rupiah. Dan ironisnya, akhirnya justru menggunakan dana negara dengan tambahan utang dari China Development Bank yang kini membebani keuangan Indonesia selama puluhan tahun ke depan. Publik merasa ditipu oleh janji-janji manis masa lalu. Bagaimana mungkin proyek yang katanya mandiri dan tanpa jaminan negara justru kini menjadi salah satu beban utang terbesar di sektor transportasi? Inilah yang membuat banyak pihak menilai proyek ini sejak awal tidak visible, tidak layak secara ekonomi, dan dipaksakan demi ambisi politik semata. Sejumlah analis mengungkap, sejak awal feasibility study project ini sudah bermasalah. Asumsi jumlah penumpang terlalu tinggi, perkiraan tarif tak realistis, dan biaya operasional jauh di atas perkiraan. Dalam istilah sederhana, ini seperti proyek yang dibangun bukan karena perhitungan bisnis, tapi karena gengsi politik. Dan kini rakyatlah yang harus membayar akibatnya. Lebih jauh lagi, muncul dugaan bahwa dalam proses pengerjaan proyek terjadi markup besar-besaran. Material impor dari Cina disebut dijual dengan harga jauh di atas pasar, sementara kontraktor lokal hanya dijadikan pelengkap administratif. Dugaan adanya permainan dalam pengadaan, distribusi dana, dan kontrak kerja membuat publik semakin yakin bahwa proyek ini bukan sekadar salah kelola, tapi bisa jadi syarat unsur korupsi dan konflik kepentingan. Yang paling mengkhawatirkan adalah dugaan adanya kesepakatan terselubung yang membuat Indonesia terikat dalam jebakan hutang Cina. Skema pinjaman dari China Development Bank ternyata tidak hanya berupa utang komersial biasa, tapi juga melibatkan syarat-syarat politik dan teknis yang menempatkan posisi Indonesia di bawah kendali Beijing. Kini, restrukturisasi utang hingga 60 tahun menunjukkan betapa berat beban yang harus ditanggung negara. 3 generasi bangsa mungkin masih akan membayar bunga dari proyek yang keuntungannya belum jelas. Para pengamat menyebut, inilah bentuk baru dari kolonialisme ekonomi. Cina tidak menjajah dengan senjata, tapi dengan utang, proyek, dan kontrak jangka panjang. Dan sayangnya Indonesia tampak masuk terlalu jauh tanpa perhitungan matang. Desakan agar dilakukan audit investigatif independen pun makin menguat. Publik menilai audit biasa tidak cukup. Harus ada audit forensik yang menelusuri dokumen, transaksi, dan kemungkinan adanya aliran dana yang tidak wajar. Banyak pihak juga menuntut agar hasil audit dipublikasikan secara terbuka, agar rakyat tahu kemana uang mereka sebenarnya mengalir. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda audit besar itu akan dilakukan. Pemerintah seolah memilih diam, sementara opini publik terus bergerak. Apakah diam berarti menutupi sesuatu? Ataukah memang belum ada keberanian untuk membuka seluruh kebenaran di balik proyek ini? Kini, semua mata tertuju pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik berharap Prabowo berani membuka lembaran lama dan menegakkan transparansi. Audit investigatif bukan sekadar langkah hukum, tapi bentuk tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa. Kalau memang proyek ini bersih, biarkan audit membuktikannya. Namun jika ada permainan kotor, maka rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Pertanyaannya kini sederhana, apakah pemerintah berani membuka semua data dan fakta, atau justru memilih menutupinya demi menjaga kepentingan politik masa lalu? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus diaudit secara investigatif dan transparan? Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang sadar bahwa pembangunan tanpa transparansi
bisa berubah menjadi bencana ekonomi bagi bangsa sendiri. Untuk Indonesia menjadi lebih baik,